Asiknya apa sih Mas jadi relawan itu? Kalau menjelaskan asiknya agak bingung juga Mas, karena kalau versinya teman-teman kita tuh tersesat di jalan yang benar. Bahasanya itu tuh kayak tersesat di jalan yang benar. Kan ada yang saya ingat banget, ada salah satu bapak-bapak yang mengalami fraktur kaki. Cuma karena saya belum ada skill, saya bingung harus ngapain. Usaha untuk memantaskan diri ya, untuk menjadi seorang relawan. Siap, satu yang baik harus dilakukan secara konsisten. Selamat datang di podcast Sejak Penolong bersama saya Bang Zulek. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang anggota relawan dari Sarbuser dan juga anggota dari BPBD Kabupaten Semarang. Sarbuser itu singkatannya dari Sarbumisrasi. Betul. Dengan Mas Prapto Nugroho atau panggilannya Mas Togre ya. Selamat bergabung Mas Togre. Siap, Mas Yul. Siap. Mas Togre ini kan sudah 16 tahun ya berkecimpung di dunia relawan ya, secara langsung gitu ya. Iya, kurang lebih 2006 tepatnya ya. Mulai dari tahun 2006 ya. Itu asiknya apa sih Mas jadi relawan itu? Kalau menjelaskan asiknya agak bingung juga Mas, karena kalau versinya teman-teman kita tuh tersesat di jalan yang benar. Bahasanya itu tuh kayak tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar. Ya. Jadi kalau boleh cerita dari televisi ataupun apa, kita melihat para penolong itu terus kita tergeliti untuk itu. Cuma memang waktu itu kami belum ada skill. Saya belum ada skill. Terus di 2006 di Bantul ya, Gempa Bantul. Gempa Bantul. Kita bergabung dengan teman-teman Jeep untuk ke sana. Ya. Di sana awal-awal juga agak bingung, karena begitu kita masuk ke Bantul dan dengan teman-teman Jeep diajak masuk ke tempat-tempat yang terpencil dan belum terjamah. Ada beberapa korban terdampak dari gempa tersebut. Bahkan ada yang saya ingat banget, ada salah satu bapak-bapak yang mengalami fraktur kaki. Cuma karena saya belum ada skill, saya bingung harus ngapain. Berarti cuma modal nekat aja Mas? Modal nekat. Jadi saya berharap di sana disuruh untuk apa, tapi bukan untuk penanganan korban. Jadi mungkin bantu-bantu apa, angkat-angkat apa, ataupun memindahkan logistik dari mobil yang mengirim bantuan ke gudang penyimpanan logistik. Planningnya awal seperti itu. Tapi ketika diajak masuk, lihat itu bingung harus ngapain. Nah, sepulang dari sana, saya berpikir harus belajar untuk membekali diri. Saya nanya ke beberapa teman PMI tentang teknik penanganan patah tulang dan lain-lain. Saya mulai belajar dari situ, terus berarti jadi ketagihan. Berusaha untuk memantaskan diri ya, untuk menjadi seorang relawan yang memiliki kemampuan. Betul. Itu. Karena panik juga kalau misalnya tidak ada skill, tidak ada kapasitas ke sana, ya takutnya seperti itu. Nggak bisa ngapa-ngapain, bingung dan panik. Nanti kalau ada korban yang minta pertolongan, kita tidak bisa apa-apa, malah korbannya jadi nggak percaya sama tim SAR. Betul, kan kayak gitu ya. Dampak luasnya akan seperti itu kan. Makanya harapan untuk teman-teman juga ada peningkatan kapasitas. Jadi belajar sampai pantas. Gitu. Standarnya dari seorang relawan itu apa jadinya kalau seperti itu? Yang pertama niat ya, Mas Zul ya. Kalau niat. Yang pertama niat. Terus berikutnya ya kemauan. Kemauan, saya yakin bahwa ketika ada kemauan itu pasti ada jalan. Karena sesuatu yang baik menurut saya itu tidak perlu pengakuan ya. Jadi bekal untuk relawan, sesuatu yang baik itu tidak perlu pengakuan. Nah, itu menarik gitu. Sesuatu yang baik tidak perlu pengakuan. Tapi sesuatu yang baik harus dilakukan secara konsisten. Jadi pengakuan itu nggak penting, yang penting dilakukan secara konsisten. Itu aja. Nah gitu Mas. Jadi menyingkapi hal semacam itu ya, saya tuh pernah di suatu lokasi bencana. Ada relawan yang hobinya tuh foto-foto. Nah, itu berarti kan butuh pengakuan. Itu bagaimana, Mas? Ya, izin Mas Yul. Kalau dari kacamata saya,
ada ini ya, ada step masing-masing punya peran. Tergantung niatnya. Justru ketika foto-foto bukan untuk eksistensi ya. Itu kan juga akan membantu kita untuk dokumentasi ya. Artinya ketika kita butuh dokumentasi, kita bisa ajak. Nah, mungkin perlu sentuhan ataupun perlu kolaborasi. Justru kita ajak kolaborasi. Jadi mereka justru akan secara tidak langsung akan terlibat dengan visi misi yang kita lakukan di sana. Jadi justru malah kita rangkul, kita ajak. Karena ya sebentar, justru yang seperti itu adalah relawan gitu. Ada, saya pernah menemukan. Nah, itu bagaimana kalau menurut tanggapan dari Mas Tokri? Iya. Ini sih Mas Zul. Kalau dari kacamata saya, memang ya ada yang kalau bahasa viralnya di teman-teman kan ada wisatawan bencana ya. Nah iya, wisatawan bencana itu. Ya di sana untuk eksistensi, bahkan ketika ada sesuatu tidak segera menolong, tapi lebih ke kebutuhan uploadan ataupun medsos mereka. Gitu. Jadi apalagi sekarang zaman medsos kan. Iya. Ya itu mungkin ya perlu duduk bareng bahwa. Tapi saya yakin ketika ada niat baik, itu nanti akan dituntun. Karena mungkin hanya proses saja. Mungkin awal-awal ya sama. Saya ke sana hanya untuk pengen tahu kayak apa sih di suasana bencana, yaitu di 2006 itu suasana bencana. Karena selama ini kan kita hanya melihat dan belum bisa melakukan apa-apa, sehingga yang kita upayakan sama teman-teman waktu itu sebelum turun ke gempa Bantul ataupun ke tempat bencana kan kita hanya menggalang dana. Awal-awal ya agak miris juga ketika saya bayangkan sekarang kita nggalang dana di jalur-jalur lintas yang notabene memang jalur utama. Di perempatan raya maksudnya ya? Jalan raya. Di lampu-lampu traffic light itu kita bawa kardus dengan terus ketika lampu merah kita turun ke jalan ke tengah untuk menggalang donasi. Dari situ kita berpikir kita mau memberikan sesuatu, ya kok harus meminta itu? Harus meminta itu yang kita coba pikirkan metode apa sih untuk menggalang donasi yang pas. Meskipun sebenarnya itu tuh nggak salah amat ya. Tidak salah, iya. Cuma dari sisi safety, keamanan kan teman-teman yang turun ke jalan raya juga karena mungkin jalur utama ya, ada potensi untuk mungkin kesenggol dengan mencelakai bisa mencelakai diri sendiri dan juga pengguna jalan. Merugikan pengguna jalan lain juga ya. Betul, makanya terus kita coba bikin konsep dengan alasan untuk memberi, kenapa kita harus meminta. Makanya kita bikin konsep ketika penggalangan donasi ya bikin satu pertunjukan atau kita cetak merchandise, kaos ataupun apa dijual, keuntungannya untuk didonasikan. Kayak gitu. Itu metode yang sama teman-teman digagas supaya lebih berasa dan lebih aman untuk teman-teman. Itu seperti kalau saya pikir itu seperti mengamen secara elegan ya. Iya. Karena kita menampilkan kemampuan kita, kreativitas kita untuk menarik minat penonton dan sekaligus mereka berdonasi. Kita gerakan untuk mendonasi gitu ya. Betul, iya. Jadi ngamen ataupun memberikan pertunjukan hiburan untuk masyarakat, sekaligus memberi ruang mereka untuk berdonasi. Itu luar biasa. Jadi seorang relawan itu juga tidak sekedar punya kemauan, punya niat, kemudian apa tadi yang kedua? Kemauan, niat, punya kreativitas juga ya. Kreativitas, betul, iya. Selain itu, Mas? Ya, jadi di sisi lain ya, di luar itu, di kebencanaan ataupun di kegiatan-kegiatan SAR, kita juga lagi berpikir untuk pendekatan psikologi pada teman-teman yang kan miris juga Mas Zul. Kalau misalnya kita lihat saat ini banyak adik-adik kita mungkin yang mencari eksistensi dengan cara yang menurut saya kurang pas. Ya, jadi kalau salah satu alasan ini ada ruang untuk teman-teman berekspresi, teman-teman menunjukkan eksistensinya lewat hal-hal yang positif. Kan sekarang miris juga nih teman-teman, adik-adik kita
pada tawuran dengan barang-barang yang panjang. Oh iya, di berita sering tuh Iya, ada pembulian lah, kemudian betul. ada tawuran di tingkat pelajar kan ya. Iya, ya itu kami berharap mungkin adik-adik jika butuh ruang untuk menunjukkan eksistensi, ada satu hal yang positif yaitu di dunia relawan. Menjadi relawan Menjadi ya. relawan, siap. Daya mereka, kemudian jiwa muda mereka itu tersalurkan secara positif ya. Betul. Seperti itu. Jadi pasti ada harapan dong bagi pihak-pihak ya yang mungkin bergerak di bidang itu. Iya. Ya kan, untuk bisa merangkul Iya. dari itu. Kami juga menggandeng beberapa stakeholder di pemerintahan yang berperan di bidang itu, kayak pendampingan adik-adik yang sempat saya ambil contoh ya. Jadi karena ada satu kasus klitih ya, semacam kayak klitih itu, klitih. Terus ketika mereka terjerat masalah hukum, kita tanya, ternyata background mereka memang yaitu ketika di sekolahan jadi ajang bully teman-temannya. Terus mungkin di rumah juga kondisi kurang harmonis di keluarganya, sehingga dia mengekspresikan diri ataupun dia mencari pengakuan di luar dengan cara yang kurang pas ya. Kurang pas. Makanya ya kalau boleh berharap kita terbuka. Saya yakin teman-teman Basarnas, BPBD ataupun teman-teman relawan juga terbuka untuk membuka tangan lebar-lebar ya untuk mereka datang pada kita dan kita menunjukkan eksistensi kalau yang dibutuhkan itu. Ini ada ruang yang pas, ya, ada ruang yang pas dan bermanfaat untuk diri ataupun orang lain. Tapi Mas Togre, kalau untuk itu mungkin kan di usia-usia yang seperti kuliahan, kemudian ya paling tidak SMA lah, mungkin masih bisa ya untuk kita beri pengertian gitu ya, untuk bahwa ini loh relawan kalau kamu mau mengeksistensikan diri, karena mereka kan sudah bisa berpikir ya. Iya. Cuma bagaimana dengan teman-teman adik-adik kita, terutama yang SD, SMP itu kan lebih rentan lagi sebenarnya mereka itu. Iya. Dan agak susah untuk ditarik. Siap. Iya. Jadi itu juga salah satu keprihatinan ya. Keprihatinan awal dulu sempat muncul isu di tahun-tahun 2013 ketika kita tanya adik-adik itu yang usia SMP ke bawah, terutama SD, cita-citanya apa? Rata-rata adik-adik itu selalu bilang, saya pengen jadi polisi, saya pengen jadi tentara, saya pengen jadi dokter. Dari riset yang secara tidak langsung kami lakukan, kok nggak pernah ya? Oh iya, semacam kayak riset itu, Mas Zul. Kok nggak pernah ya mereka belum pernah ketemu saya. Ketika kita nanya ke sosok adik-adik itu, mereka bilang, saya mau jadi tim SAR, saya mau jadi, nggak pernah ketemu saya. Ya, itu bukan cita-cita favorit kayaknya. Iya itu. Padahal itu kan kalau misalkan ya kita rasakan saat ini ya, luar biasa kehadiran teman-teman yang berseragam oranye atau relawan ketika mereka membantu dalam kebencanaan ataupun pencarian dan pertolongan, itu kan satu yang menurut saya luar biasa. Iya. Itu berarti kan kita berharapnya hati nuraninya kan yang berbicara kan kayak gitu. Iya. Ya berarti di sini peran aktif dari pendidikan ya, dinas pendidikan juga sangat berperan untuk kita coba memberikan alternatif pilihan ya. Kalau membranding terlalu berlebihan, mungkin bisa memberi gambaran bahwa ada profesi lain ataupun kegiatan lain yang lebih keren juga menurut saya. Yang bukan lebih keren tapi sama kerennya lah sama kerennya dengan seperti jadi pilot, jadi polisi, jadi tentara, dokter. Ya. Karena memang yang dari dulu sih ya, waktu kita kecil juga rata-rata kan kayak gitu ya, cita-citanya ya. Iya. Mau jadi apa? Polisi. Mau jadi apa? Tentara. Dokter. Jadi dokter. Tapi jadi orang yang menolong orang lain, nah itu jarang gitu denger ya. Itu. Nah, PR kita bersama berarti, baik dari institusi ataupun instansi yang membidangi kayak di kita BPBD ataupun
Basarnas mungkin, kalau Basarnas sudah ada program Sargo to School ya. Sargo to School bisa menyentuh dan memberi inspirasi bahwa ternyata ada profesi keren lain ya, yang Iya. keren juga selain yang seperti biasa itu gitu ya. Iya, Mas Zul. Oke, menarik juga ini dunia relawan yang sebenarnya ini adalah salah satu, sebenarnya bukan profesi juga ya ini ya. Iya. Tapi Panggilan relawan itu panggilan jiwa. Panggilan Ya. jiwa. Ya. Perbuatan juga ya, bukan profesi tapi perbuatan yang juga mulia kan. Iya. Cuma belum jadi hal yang favorit gitu kan ya. Iya, cuma ketika berkumpul dengan teman-teman lain, terus kita ngobrol, teman-teman relawan, ngobrol ternyata ketika sudah masuk, mereka susah untuk keluar. Jadi kayak ketagihan ya, bahwa ada satu kepuasan batin ya, mungkin secara religi juga hidupnya lebih tenang, lebih tenang, secara keinginan juga bisa ditekan karena mohon maaf ketika di kebencanaan atau proses pencarian kita ketemunya dan orang-orang yang susahan dalam tanda kutip kan susah ya. Iya. Susah. Dari situ kita mulai bisa belajar bersyukur. Ternyata apa yang Tuhan berikan pada kita tuh luar biasa. Luar biasa dan ada yang kesehatan. lebih nasibnya lebih buruk istilah dan petik dalam tanda kutip ya. Iya. Daripada kita. Itu satu ruang yang luar biasa untuk kita semakin pandai untuk belajar bersyukur. Itu. Tapi ya lucu juga Mas Zul, jadi perjalanan saya untuk mewakafkan sebagian waktu hidup saya untuk sosial kemanusiaan juga lucu. Kalau dulu kan hanya sekedar ya setelah 2006 itu kita mulai punya relasi ataupun punya kenalan teman-teman di luar komunitas kita, komunitas saya. Ke situ awal ya buka dapur umum ketika contoh kayak di Jemblung Karangkobar. Jemblung Karangkobar itu longsor Jemblung ya. Ya. Itu kita buka dapur umum. Dan saya belum tahu, mohon maaf ini juga masyarakat juga belum banyak yang tahu bahwa tidak semuanya yang seragam oranye itu mohon maaf orang pemerintahan, mohon maaf. Ya, jadi saya pun di Jemblung saya masih sama teman-teman berpikir ketika kan kebetulan kami buka posnya di pertigaan itu agak sebelah kanan ke area operasi pencariannya. Buka dapur umum di situ. Setiap pagi itu kan teman-teman yang pakai seragam oranye ya, relawan, baik relawan, Basarnas, terus BPBD kan lewat depan pos kita. Saya tuh tertarik untuk bergabung, tapi saya takut karena saya berpikir itu kan institusi ataupun orang pemerintahan gitu. Jadi saya takut mengganggu ataupun apa. Jadi saya hanya sebatas itu. Terus di program kegiatan Safe Rawapening itu saya mulai dikenalkan sama teman-teman yang berseragam oranye, Sarbumi Serasi. Terus di situ saya ngobrol, saya baru tahu ternyata ini adalah organisasi sosial kemanusiaan non government, artinya ini relawan. Dari situ saya mulai intim tertarik dan saya pengen mengasah ataupun saya pengen belajar untuk ini teknik pencarian dan asiknya apa Mas ngikut relawan itu? Kan pasti sudah harus ngorbanin waktu, tenaga, juga materi kan? Iya. Kan relawan nggak digaji. Iya, bahkan tapi justru dari situ ada ini ya rasa yang tidak bisa dinilai dengan nominal. Rasa yang tidak bisa dinilai dengan nominal. Banyak cerita yang menurut saya sedih, tapi teman-teman melakoninya dengan bahagia. Ketika dalam satu kegiatan pencarian ataupun pertolongan, saya telepon salah satu teman ini. Saya nggak sebut namanya, saya takut menjatuhkan ini kredibilitasnya teman. Telepon. Di telepon nggak bisa Mas. Padahal biasanya on call teman ini. Saya cuma mau nanya, kayak meh tekorono para, Anda mau datang nggak untuk ke operasi di Banjir Kanal Barat waktu itu? No. Datang nggak? Kok nggak bisa telepon? Di sana ketemu. Bro, kok di telepon susah toh bro? Wah, kamu tak ajak bareng kok dari Ungaran segala macam. Gak apa-apa, HP ku rusak. Saya tahu dari teman satunya bahwa
sorry Mas. Saya tahu bahwa dari teman sebelah bahwa dia menggadaikan HP-nya untuk biaya dia ke lokasi. Jadi dia menggadaikan HP-nya untuk biaya dia perjalanan, dia beli bensin, beli rokok ataupun persiapan untuk makan siangnya dia ke lokasi untuk itu. Dan itu real. Segitunya ya sampai dia menggadaikan, menjual. Menggadaikan Mas. Menggadaikan HP-nya hanya untuk dapat uang untuk ongkos ikut operasi SAR. Dan itu mungkin satu sisi cerita yang kebetulan saya tahu ya. Dan saya yakin bahwa di luar banyak yang kayak gitu teman-teman relawan. Ini satu hal yang mungkin tidak banyak masyarakat tahu ya, sisi lain dari relawan ketika dia memang sudah benar-benar terjun di sana tuh apapun dia lakukan ya. Iya. Ya, satu hal yang mungkin kalau mau kita cermati, ada satu harga yang teman-teman relawan pertaruhkan ya demi sebuah misi sosial kemanusiaan tuh, yang jelas-jelas dia rela meninggalkan keluarganya sampai mungkin beberapa hari ya, anak istri, dan kita juga nggak pernah tahu bahwa sebenarnya kondisi di rumahnya aman atau enggak, masih secara ekonomi loh Mas. Simpel saja mungkin, karena yang tidak semuanya teman-teman relawan itu kan secara ekonomi ini mampu. Iya. Karena saya tahu juga relawan itu ada yang background-nya dari penjual gorengan, ada tukang beca, ada serabutan dan sebagainya ya. Iya. Artinya di situ ada harga yang luar biasa dia berikan. Dan itu tidak bisa didinai dengan nominal. Dia meninggalkan rumah untuk sebuah misi sosial kemanusiaan itu. Posisi rumahnya aman atau tidak, berasnya di rumah itu ada atau tidak, garamnya di rumah itu ada atau tidak, itu kan tidak pernah ini ya. Iya, kita nggak pernah tahu ya. Jadi dari situ itu satu proses pembelajaran yang bisa kita ambil untuk menapak jalan ke depan untuk lebih pandai bersyukur bahwa dan yang saya yakini bahwa Tuhan tidak pernah mau berhutang. Saya yakinnya itu. Mungkin teman-teman itu tidak menerima imbalan secara finansial, tapi Tuhan membayar dengan cara yang lain. Mungkin kesehatan keluarganya tidak pernah berurusan dengan rumah sakit, ya. Mungkin itu. Terus kehidupan rumah tangganya juga harmonis. Itu yang Tuhan punya cara lain untuk membalasnya ya. Ya itu, kita taunya relawan itu mereka fan-fan saja. Ketika di lapangan, saya nggak pernah lihat relawan itu sedih, relawan itu setengah hati dalam bekerja. Mereka riang. Mereka ketika ketemu dengan relawan lain, mereka kayak nggak punya masalah. Iya. Berarti di sini kita ambil kesimpulan nih Mas Zul. Berarti ini relawan ini adalah salah satu ini ya. Pemain peran yang baik ya. Iya tuh. Betul. Kayak artis ya, pemain peran yang baik. Makanya nggak salah juga kan relawan itu disebut tentara langit ya. Tentara langit. Karena mereka malaikat yang diturunkan oleh Tuhan untuk membantu orang lain gitu kan ya. Iya. Dan mereka tidak bersayap. Iya. Ya, kalau versi Jawanya ada yang bilang bahwa salah satu ini. Kalau orang Jawa bilang apa? Gusti ingkang mawujud. Jadi nur. Jadi Gusti ingkang mawujud. Jadi mungkin gambaran sosok apa ya? Dia menggambarkan atau membawa misi Tuhan, tapi dia berwujud itu loh, berwujud. Seperti perwakilan ya? Iya, seperti perwakilan dari utusan Tuhan. Ya, mungkin kayak utusan ya. Nah itu saya bilang tadi kan. Ya. Tentara langit ya, jadi kayak malaikat yang tidak bersayap, yang dikirim oleh Tuhan ya untuk membantu sesama. Iya, ada istilah-istilah yang asik juga kayak tentara langit, karyawan Tuhan, itu kan ada karyawan Tuhan. Iya, karena kalau misalnya di logika mereka digaji oleh Tuhan, digaji dengan
keluarga yang harmonis, anak istrinya selama ditinggal ataupun dalam proses dia mewakafkan sebagian waktunya itu diberikan kesehatan yang luar biasa, bahkan mungkin batinnya juga bahagia. Karena ada satu dari senior saya, termasuk senior saya nih, Mas Sugiharto sebagai ketua Sarbuser juga waktu itu, saya ingat kata Mas Ki itu bahwa kayak orang-orang kayak kita ini tidak punya jaminan untuk bisa meninggalkan harta benda untuk anak cucu kita nanti. Jadi kita nggak punya jaminan untuk bisa mewariskan harta benda untuk anak cucu. Tapi minimal dengan apa yang kita punya sekarang, kita bisa mewariskan nama baik. Bahwa Pak nih pernah nulung orang ataupun apa itu kan semoga menjadi warisan yang baik untuk anak cucu dan juga edukasi yang ayahku seperti ini dan ya minimal mereka ketika nanti berproses tidak jauh-jauh lah dari dan mereka tumbuh menjadi anak-anak itu tumbuh menjadi seseorang yang memiliki hati nurani kan untuk menolong orang lain. Iya. Itu. Oke Mas Tokri, ini cerita yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih atas berbagi kisahnya dan juga pandangan-pandangan Mas Tokri mengenai relawan dan juga cerita tadi yang saya yakin tidak setiap orang tuh tahu bahwa relawan itu tidak semua relawan itu bergaji, iya kan? Kita nggak tahu background-nya, kemudian ada masalah apa dia, tetapi ketika kita melihat mereka di lapangan, mereka bahagia dengan aktivitasnya, mereka bahagia ketika bisa menolong orang lain. Oke, terima kasih Mas Tokri. Siap, Pak Zul. Semoga tetap istiqomah di jalan kemanusiaan ini. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi teman-teman semua kisah dari Mas Tokri, semoga bisa menginspirasi dan memberikan gambaran kepada kita bahwa relawan itu bukan sekedar orang yang cuma untuk mencari eksistensi diri, tetapi dia adalah kepanjangan atau seperti Mas Tokri bilang tadi adalah karyawan Tuhan yang akan membantu orang lain yang sedang kesusahan. Kalau teman-teman suka untuk video ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang dan dunia relawan eksistensinya semakin maju lagi. Terima kasih.